Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita nge-vlog ya. Kita nge-vlog, lagi prepare mau berangkat nih. Hari ini ada 2 meeting yang mau kita datangi ya. Satu ada sesi coaching dengan my partner gitu ya. Insya Allah ini cukup happy sih gitu ya, karena kabarnya gembira banget, kabar bagus banget gitu ya. Testimoninya dari hasil coaching dengan saya gitu ya, bisa meraih omset yang lumayan lah gitu. Omset bukan profit, bukan omset lah gitu ya. Jadi setelah itu nanti kita akan ke lokasinya Grand Flora ya. Ada meeting juga sih. Sekarang kita siap-siap dulu berangkat ya. Ya. Masker ready ya. Nyiapin tas dulu. Ini ada my boy. Kita siapin dulu. Nah, jadi sambil jalan nanti juga ada materi-materi nih yang kita sharing ya. Jadi inilah keseharian Brother Omar ya, as a coach, as a broker gitu ya. Kayak gitu. Oke, bismillah kita jalan. Oh ya, jangan lupa sejadah buat sholat nanti. Alhamdulillah, kita syukurin aja ya, di kondisi kayak begini masih ada aktivitas ya, masih bisa sibuk ya, artinya masih ada amanah yang bisa kita jalani. Oke, ini ada istri juga. Oke, kita siap-siap. Beb, jangan dulu Beb. Sepatu aneh mana nih sepatu? Kita berangkat ke Jakarta ya, get ready everything. Oh, mana ya? Bareng Abi? Iya. Kemana? Ke Matimas. Oh ya udah. Itu dulu tuh, siapin. Oke, kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Mursa ina robi wal ghafur. Pagi ini kita mau ada sesi coaching. Di Citos ya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ikutan program coaching, nanti komen aja di bawah ya. Atau bisa lah menghubungi saya via Instagram atau via Telegram ya. Ada banyak tuh di deskripsi nanti. Kenapa sih kita perlu coaching gitu ya? Karena menurut saya sih kita nih manusia nih perlu DKT namanya. Apa tuh DKT? Nah, ini yang pagi tadi sih saya posting di Instagram ya. DKT itu yang pertama adalah disiplin. Ya, ini yang berat nih. Kata-kata yang mudah diucapkan tapi yang sulit dilaksanakan adalah disiplin yang pertama. Kemudian yang kedua adalah konsisten ya. Kalau udah disiplin tuh ya kita perlu konsisten. Artinya istiqomah gitu ya. Harus konsisten, istiqomah, terus menerus dilakukan gitu loh, supaya dia semakin lama semakin kuat dan
punya hasil gitu ya. Nah, terus yang T-nya itu apa? T-nya yaitu tekun. Ya. Jadi nggak gampang nyerah gitu, harus tekun gitu dilakukan gitu. Jadi inilah yang sebenarnya ini bukan motivasi gitu loh, karena ini justru mengalahkan motivasi. Ya. Motivasi itu kadang-kadang semu gitu ya, tapi kalau disiplin, konsisten dan tekun itu kalau dilakukan setiap hari dia akan semakin kuat, dan itu akan membawa teman-teman ke arah yang ke tempat-tempat gitu ya yang mungkin motivasi itu nggak bisa menyediakan gitu ya, karena motivasi itu kadang-kadang cuman hot chicken shit gitu. Kayak gitu ya. Nah, sebenarnya saya mau sharing sedikit nih rahasia ya. rahasia dalam artian yang hari ini nih saya ketemu sama salah satu klien saya gitu ya, yang dia tuh kok bisa nih beritanya tuh luar biasa gitu ya. Jadi saya juga kaget juga gitu loh. Kemarin tuh akhir tahun tuh dia nge-WhatsApp saya gitu ya, Coach, my result is 2 kali lipat mungkin ya dari tahun sebelumnya. Yang tahun sebelumnya lagi dia juga amazing gitu loh, dia bisa dapat omset yang cukup luar biasa gitu ya. Nah, padahal ya dia bilang dia juga agak sedikit males-malesan gitu ya dalam mengikuti program pendampingan atau coaching ini gitu. Itu aja malas-malesan, hasilnya bisa 2 kali lipat gitu ya. Kebayang kan kalau dibuat konsisten tadi, kalau dibuat konsisten ya. Nah, hari ini sebenarnya saya mau buat dia untuk ayo konsisten supaya ini dapatnya 10 kali gitu loh. Kalau nggak konsistennya 2 kali, gimana dengan kalau dia bisa konsisten gitu ya. Nah, rahasianya apa sih dia bisa mencapai hal tersebut? Ya karena coaching ini sendiri, dan juga mungkinnya ridho Allah ya. Itu yang utama sebenarnya, itu kan ridho Allah, ada jalannya gitu, ada rezekinya. Tapi memang satu hal rahasianya, bumbu rahasianya itu adalah mengikuti pendampingan. Jadi coaching itu sebenarnya kan memberikan clue. Dan juga tadi, orang itu sangat sulit untuk bisa disiplin. Apalagi nih, business owner, apalagi broker, apalagi agent, marketer, sales gitu ya, yang self-employee, yang dia tuh ya terserah ya, mau berangkat kerja jam 11 terserah, mau masuk jam 1 juga terserah, mau nggak masuk juga boleh juga gitu loh, mau nggak kerja seminggu juga bisa juga gitu ya. Nah, ini kan terkait dengan disiplin sebenarnya. Kalau disiplin aja susah gitu ya, gimana mau reach the goal gitu ya. Nah, makanya butuh seorang coach yang dia itu nanti menjadi watchdog. Jelek banget sih istilahnya, watchdog. Jadi diawasin gitu ya, diawasin ya, dikontrol ya kan, sehingga misalkan semangatnya menurun, ya itu bisa di-upgrade lagi gitu. Nah, apalagi kan sekarang kalau saya sendiri kan campaign-nya ke teman-teman itu adalah become apa ya istilahnya, extraordinary agent ya, menjadi pebisnis yang extraordinary dengan menggunakan digital marketing. Jadi memang ruhnya saya tuh, walaupun kita bicara tentang manajemen, berbicara tentang bisnis, bicara tentang marketing gitu ya, tapi kata kuncinya ada di digital marketing. Karena memang inilah yang saat ini perlu kita kuasai, wajib kita kuasai. Kalau teman-teman nih belum go digital, minimal teman-teman belajar basicnya deh ya. Cari aja link di bawah ini yang teman-teman bisa ikutin ya. Saya ada kelas SB1M tuh, ikutin lah kelas SB1M yang punya 7 jurus game plan, keren-keren banget ya. Mulai dari bikin website, kemudian bikin sosial media, setelah itu iklan, YouTube juga, Instagram, Facebook, lengkap lah semua di situ ya. At least tahu dulu basicnya lah gitu loh.
nggak usah keburu-buru kepengen menjadi master terlebih dahulu, atau paling tidak teman-teman tahu dasar digital marketingnya, nanti bisa kerjasama dengan master di bidang tersebut gitu loh, supaya bisa teman-teman tersupport dengan digital marketing. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena at least kalau saya bilang sih sekarang 60-40 lah, 60% itu digital tuh megang peranan penting, 40% ya skillnya teman-teman dalam memanage, dalam leadership, ya, dalam jualan kayak gitu sih. Nah, itu yang perlu ya, terutama di tahun 2021 ini gitu ya. Oke, kita nikmatin perjalanan dulu. Ketemu lagi nanti di Citose. Halo, assalamualaikum. Saya Siti, owner dari PT Sahia Mitra Property. Saya sudah mengikuti strategi properti bersama Coach Omar. Alhamdulillah, bisnis yang saya miliki bisa scale up. Tahun lalu kami cuma bisa akad kredit, omset kita tuh cuma sekitar 10M. Tahun ini alhamdulillah tadi sudah bisa mencapai berapa ya? 550 unit akad kredit di saat pandemi, itu luar biasa. Terima kasih Coach Omar yang sudah mendampingi PT Sahia Mitra Property, sudah mendampingi perkembangan Sahia Mitra Property. Teman-teman yang lain yuk gabung yuk, ikutan di Coach Strategi Properti supaya bisnis propertinya semakin berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, kita baru aja kelar ya sesi coaching. Subhanallah ya, ternyata luar biasa ya. Properti di tengah pandemi justru sellingnya meningkat gitu ya. Apa yang terjadi sebenarnya? Ya banyak hal sih. Ini nggak semuanya meningkat juga sih. Ada beberapa temen yang justru juga struggling gitu ya. Tapi intinya ketika Anda punya planning yang solid, kemudian tim yang solid, ya, kemudian juga serius dalam menangani bisnisnya, maka dalam situasi apapun akan survive gitu loh. Ya. Nah, ini tadi kita ngebahas tentang banyak hal ya terkait dengan bisnis ya, tentang kebocoran-kebocoran gitu ya. Jadi ya itulah serunya gitu ya. Jadi bisa kelihatan tuh ternyata harusnya misalkan profitnya 2 miliar gitu ya. Tapi karena ketidakpahaman
business owner gitu ya, tentang bagaimana sih mereka mengelola keuangannya gitu ya. Yang diterima tuh jauh gitu loh, cuman berapa persen gitu loh dari yang seharusnya mereka terima. Nah, itu bisa didapat dari kita melakukan program coaching gitu ya. Insya Allah teman-teman. Jadi kalau saya sih ngeliatnya gini ya, bisnis apapun ya, mau bisnis properti atau bisnis di bidang penjualan, sales, atau di bidang yang lain gitu ya, kata kuncinya adalah kita memahami bisnis kita itu secara mendalam gitu ya. Tahu detailnya, tahu angkanya, tahu prosesnya. Sehingga kita nanti paham bagaimana memperbaikinya. Paham bagaimana nanti men-scalingnya. Seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjut ke pertemuan kedua. Ikutin terus vlognya Bang Umar. Nah, ini gue baru nyampe di Royal Park, Karawaci. Kantornya Riz. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Insya nanti ketemu jadi ini basecamp. Lagi keluar Pak Riz. Oke, akhirnya sampai lagi di rumah. Ya, setelah tadi keliling-keliling, itulah kerjaan sehari-hari. Jadi isi channelnya Bang Omar nggak cuma materi-materi yang membosankan gitu ya. Kita sekarang coba nge-vlog gitu ya. Oke, besok mau ke Bogor. Nah, kita nge-vlog lagi ya. Seru karena akan melihat rumah-rumah syariah. Oke. Jangan lupa like, komen, subscribe. Wassalamualaikum.